Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irana Fiaristiana. Saya mahasiswa semester 4 program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini di Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung. Kali ini saya akan membahas tentang psikologi anak, yaitu tentang perkembangan moral dan kepribadian anak menurut teori perkembangan psikososial Erikson. Tahapan perkembangan psikososial Erikson adalah sebuah teori yang diperkenalkan pada tahun 1950-an oleh psikolog dan psikoanalisis Erik Erikson. Teori ini mengemukakan 8 tahap berurutan dari perkembangan manusia individu yang dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial sepanjang rentang hidup, dan mempengaruhi beberapa bidang studi, termasuk gerontologi, perkembangan kepribadian, pembentukan identitas, perkembangan siklus hidup, dan banyak lagi. Tahapan muncul saat individu tumbuh dan menghadapi keputusan baru dan titik balik selama masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Setiap tahap didefinisikan oleh 2 kecenderungan psikologis yang berlawanan, satu positif atau sintaksis dan negatif atau distonik. Dari sini berkembanglah kebijakan atau kekuatan ego atau maldevelopment masing-masing. Jika kebajikan diadopsi, itu dapat membantu menyelesaikan keputusan atau konflik saat ini. Itu juga akan membantu tahap perkembangan selanjutnya dan berkontribusi pada landasan yang stabil bagi sistem kepercayaan diri dalam berhubung. Tahap pertama, teori Erik Erikson berpusat pada kebutuhan dasar bayi yang dipenuhi oleh orang tua atau pengasuh, dan bagaimana interaksi ini mengarah pada kepercayaan dan tidak kepercayaan. Kepercayaan menurut Erikson yaitu kepercayaan yang hakiki terhadap orang lain serta rasa mendasar akan kepercayaan diri sendiri. Bayi bergantung pada orang tua, terutama ibu, untuk mendapatkan makanan dan kenyamanan. Jika orang tua memperlihatkan kehangatan, keamanan, dan kasih sayang, pandangan bayi terhadap dunia akan menjadi kepercayaan. Tahap yang kedua yaitu periode anak usia dini. Anak-anak pada usia ini suka menjelajahi dunia di sekitar mereka dan mereka terus-menerus belajar tentang lingkungan mereka. Kehati-hatian harus diambil pada usia ini, sementara anak-anak mungkin menjelajahi hal-hal yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan mereka. Pada usia ini, anak sudah mulai mampu makan sendiri, mandi, dan berpakaian sendiri, serta menggunakan kamar mandi. Jika orang tua mendorong anak perilaku sendiri, balita akan mengembangkan rasa otonomi, yaitu rasa mampu menangani banyak masalah sendiri. Sebaliknya, apabila pengasuh menuntut terlalu banyak dan terlalu cepat, hal ini kemungkinan akan menyebabkan anak mengembangkan rasa malu dan ragu dalam kemampuan mereka untuk menangani masalah. Rasa malu dan ragu ini juga dapat muncul sebagai akibat dari pengasuh yang mengejek upaya kinerja awal mereka. Jadi, orang tua, kita support anak kita untuk dia bereksplor, mengenali lingkungan mereka. Tahap ketiga, anak usia 4-5 tahun atau prasekolah. Keutamaannya yaitu inisiatif versus rasa bersalah. Anak prasekolah semakin mampu menyelesaikan tugas sendiri dan dapat menjelajahi area baru. Orang tua dan guru prasekolah berperan untuk mendorong dan mendukung upaya anak, sambil juga membantu mereka membuat pilihan yang realistis dan tepat. Anak mampu mengembangkan inisiatif yaitu kemandirian dalam merencanakan dan melakukan aktivitas. Namun jika sebaliknya, orang dewasa mencegah pengejaran aktivitas mandiri atau menganggapnya konyol dan mengganggu, anak mengembangkan rasa bersalah tentang kebutuhan
dan keinginan mereka. Tahap yang keempat yaitu periode usia sekolah 7-10 tahun. Erikson memandang tahun-tahun sekolah dasar sebagai masa kritis untuk pengembangan rasa percaya diri. Masa kritis, idealnya sekolah dasar menyediakan banyak kesempatan untuk mendapatkan pengakuan dari guru, orang tua, dan teman sebaya dengan menghasilkan sesuatu seperti menggambar, memecahkan soal penjumlahan, menulis kalimat, dan sebagainya. Jika anak-anak didorong untuk membuat dan melakukan sesuatu, dan kemudian dipuji atas prestasi mereka, mereka mulai menunjukkan ketekunan dengan bersikap teguh, mengerjakan tugas sampai selesai, dan mengutamakan pekerjaan daripada kesenangan. Jika anak-anak malah diejek, dihukum, atau mereka merasa tidak mampu memenuhi harapan guru dan orang tua, mereka dapat mengembangkan perasaan rendah diri tentang kemampuan mereka. Mohon maaf teman-teman, karena durasi waktu terbatas, bolehkan kita berjumpa lagi di lain waktu untuk melanjut tahap kelima dan seterusnya bisa dilanjutkan di kesempatan yang lain. Oke, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.